Halo, selamat siang Bu Nini dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Krisantus Beto. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan sustainability report dari sebuah perusahaan yang telah saya pilih. Berikut presentasi saya. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya memilih laporan keberlanjutan sebuah perusahaan tahun 2018. Berikut gambaran umum dari sebuah perusahaan yang saya pilih tersebut. Perusahaan ini bernama PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. Kantor pusatnya berada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dan kantor perwakilan atau kantor cabangnya berada di Jakarta. Bidang usaha dari perusahaan ini yaitu pembudidayaan tanaman kelapa sawit dari proses penanaman, pemanenan, pengolahan tandan buah segar atau TBS yang menghasilkan minyak kelapa sawit atau yang biasa disebut CPO, inti sawit atau PK, dan minyak inti sawit atau PKO, dan juga meliputi proses penjualan, pemasaran, serta pendistribusian produk. Perusahaan ini memiliki 10 unit usaha, 7 diantaranya berada di Indonesia dan 3 diantaranya berada di luar negeri, yaitu di Singapura. Produk yang dihasilkan dari perusahaan ini ada 4. Yang pertama itu adalah tandan buah segar, yang kedua minyak kelapa sawit, yang ketiga inti sawit, dan yang keempat minyak inti sawit. Hasil analisis saya dari melihat laporan keberlanjutan perusahaan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk tahun 2018, saya menemukan bahwa masih cukup banyak poin-poin pengungkapan standar GRI yang belum dilaporkan atau belum diungkapkan oleh perusahaan ini pada laporan keberlanjutan tahun 2018 yang telah mereka buat. Selain itu, dari laporan keberlanjutan tahun 2018 yang mereka telah buat pun masih cukup banyak poin-poin pengungkapan yang kurang atau belum sesuai dengan standar GRI. Meskipun demikian, kita tetap harus mengapresiasi upaya perusahaan ini untuk terlibat dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, saya menyimpulkan dengan memberi penilaian bahwa meskipun masih banyak kekurangan dalam pengungkapan tersebut, saya memasukkan laporan keberlanjutan tahun 2018 milik PT Sawit Sumbermas Sarana ini ke dalam kategori laporan keberlanjutan yang cukup bagus. Saya tertarik dengan topik spesifik atau disclosure yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan perusahaan sawit Sumbermas Sarana Tbk tahun 2018 tentang dampak ekonomi tidak langsung dan masyarakat lokal. Menurut saya kedua topik spesifik ini saling berkaitan. Nah, saya melihat dalam laporan keberlanjutan itu terutama pada program CSR dari perusahaan ini. Program CSR ini yang menurut saya paling menarik adalah program pemberdayaan masyarakat. Pada program pemberdayaan masyarakat ini, perusahaan membentuk lagi program-program seperti pengembangan kebun plasma, sertifikasi RSPO Petani Sawit Sejahtera, percetakan sawah, dan program pembangunan kebun buah untuk suplai pakan orang hutan di Pulau Salad. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang baru saya ketahui, karena sejauh ini yang umum adalah kita mengetahui itu perusahaan sawit itu hanya mengambil keuntungan dari masyarakat tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tapi di laporan ini dalam program CSR mereka untuk
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya di sini bahwa program ini sangat bagus sekali, terlepas ini diterapkan sepenuhnya atau tidak. Tetapi seperti percetakan sawah ini menurut saya itu hal yang baru saya dengar, karena di perusahaan itu jarang sekali ada sawah karena semuanya pasti sawit. Nah, ini sesuatu yang berbeda, merubah cara pandang saya akan perusahaan sawit seperti itu. Dan juga ada program pembangunan kebun buah untuk suplai orang hutan, ini juga hal yang baru, dan mungkin tidak semua perusahaan itu membuat hal yang sama seperti ini. Dan maka dari itu menurut saya ini adalah salah satu pengungkapan yang sangat menarik dan bagus sekali diungkapkan oleh atau dilaporkan oleh perusahaan PT Sawit Sumber Masarana ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas waktu dan perhatiannya, terima kasih.